Hari ketiga pameran kreasi inovasi teknologi atau Kreotek yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar di alun-alun Pendopo Kabupaten Blitar benar-benar dimanfaatkan oleh peserta pameran dengan menampilkan produk-produk hasil inovasi dan kreasi. Salah satu inovasi teknologi bidang pertanian dengan optimasi pengembangan hasil pada tanaman maupun ternak secara alami serta berkelanjutan diperlihatkan Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Rudianto Hindra Setiawan, Ketua LP2NU Kabupaten Blitar, mengaku telah menerapkan budaya dalam mengembangkan produktivitas pertanian selain berkomitmen menghindari penggunaan makanan bagi ternak, pupuk maupun pestisida untuk tanaman yang mengandung unsur kimia, diganti dengan organik hasil inovasi teknologi, juga akan mengembangkan tanaman pangan jagung varietas MSP. Untuk LPPNU ini potensinya sebetulnya besar. Yang kemarin kita lakukan adalah penanaman bersama rumput Gama Umami, rumput pengembangan dari Kolonjono. Ini kita sudah lakukan di Desa Maron sebanyak 1 hektar, itu kita lakukan. Terus kemudian yang kedua adalah pengembangbiakan peternakan sapi dengan pemberian pakan yang kita buat sendiri dari dekomposer. Dan ini nampaknya prospeknya bagus. Kita uji coba selama 1 tahun ini dan untuk ternak sapi sudah luar biasa. Jadi pertama kita datangkan dari wilayah timur, dari Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Jember. Itu kita beli sapi yang katakanlah malnutrisi, kemudian kita perbaiki di kandang kita. Ini yang kedua. Yang ketiga kita akan melakukan pengembangan tanaman pangan ya, jagung kerjasama dengan MSP. Ini juga kita lakukan, dan untuk tahapan awal kita akan mulai pada bulan November bersamaan dengan musim tanam bulan November. Yang keempat adalah pengolahan hasil pertanian. Yang ini sudah ada beberapa produk yang kita sudah ciptakan. Yang pertama kopi, kemudian ada pengolahan ketela, dan kemudian ada pengolahan ikan, abon, dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan. Yang kelima tentunya adalah membantu petani untuk menguruskan bagaimana mereka tidak kesulitan pupuk, tidak kesulitan benih, dan tidak kesulitan ketika memasarkan. Dan itu kita akui sebagai sebuah bentuk kedaulatan pangan. Sedangkan di stand pameran Dinas PPKB P3A Kabupaten Blitar, Kampung KB Mujair juga menunjukkan kemampuan masyarakat Desa Papungan Kecamatan Kanigoro. Dalam kreasinya, tidak hanya memproduksi olahan makanan ataupun produk kria, namun Kampung KB Mujair juga telah mampu dan berhasil melakukan inovasi teknologi di bidang pertanian dengan produksi nutrisi hewani maupun nabati, NPK+, PGPR, Jakaba, Pesnap, Nitrobakter, Ruminansia, asap cair, nutrisi buah, serta spirulina. Doni Widodo, Ketua Kampung KB Mujair, mengatakan bahwa semua sumber daya manusia bisa melakukan kreasi maupun inovasi teknologi, mulai dari menggali hingga mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki melalui Kampung KB. Ia memberikan satu contoh program Kampung KB Mujair yang akan dijalankan dalam bidang pertanian, yaitu menggerakkan ibu-ibu untuk membuat demplot tanaman di lahan sekitar kantor pemerintah desa. Dengan tujuan, ibu-ibu bisa mengaplikasi nutrisi tanaman produk Kampung KB Mujair. Dan untuk selanjutnya, Kampung KB Mujair akan bekerjasama dengan kelompok-kelompok tani nutrisi untuk menanam sayuran sehat bebas residu kimia. Pameran Kreotek seperti ini dari Kampung KB Kampung Mujair ini juga bisa menampilkan salah satu pertanian nutrisi, karena dalam Kampung KB itu masih banyak orang yang awam tentang gimana mengelola Kampung KB. Ternyata Kampung KB itu bisa masuk ke semua lini, Mas. Seperti Kampung KB Mujair ini salah satunya badik, ada anyaman tas, ada jajanan, ada pertanian nutrisi, ada pengelolaan ikan yang pakai nutrisi seperti itu, Mas. Dan harapan kami bahwa Kampung KB ke depan itu bisa
menjadi salah satu penunjang untuk desa supaya lebih maju. Ya, ada yang satu menarik dari Kampung KB Mujair itu tentang produksi nutrisi untuk pendukung pertanian. Ini untuk kedepannya seperti apa? Jadi nanti ibu-ibu kader Kampung KB itu membuat demplot di kantor desa dengan pengaplikasian nutrisi yang kita buat. Jadi nanti ibu-ibu Kampung KB bekerja sama dengan kelompok tani nutrisi Desa Papungan untuk mengembangkan budidaya sayuran ataupun cabai atau tanaman yang lain. Karena hari ini tugas dari Kampung KB juga gimana menyelesaikan tentang stunting. Kemarin sempat saya bahas dengan Bapeda, dengan Dinas Kesehatan bahwa ngomong bahwa tentang stunting itu perlu untuk ibu hamil, ibu menyusui itu perlu gizi terkait sayur-sayuran, buah-buahan. Kemarin sempat saya tanyakan gimana kualitas sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Apakah sudah dicek apa betul itu sudah low risiko atau belum. Nah, ini nanti Kampung KB Mujair akan mengawali itu, Mas, dengan berusaha dengan bercocok tanam dengan pakai nutrisi kita bahwa akan menciptakan sebuah sayuran atau buah-buahan yang sehat, Mas, yang mungkin kalau kita labkan akan keluar penilaiannya yaitu dengan low risiko. Menjelang ditutupnya pameran kreasi inovasi teknologi yang dihelat mulai tanggal 28 hingga 30 Oktober 2022, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwita Sarens, mengunjungi beberapa stan pameran. Didampingi sang istri, selain melihat potensi-potensi unggulan yang dipamerkan, Suwita Sarens juga melakukan audiensi dengan beberapa pemilik stan. Yang paling menarik bagi Suwita Sarens di saat melihat produk-produk yang dipamerkan di stan Dinas PPKB P3 Kabupaten Blitar, adanya produk kria atau hasil kerajinan kain batik tulis khas Kampung Mujair yang memiliki motif kearifan lokal. Sementara, penggiat Kampung KB Mujair yang bertugas menjaga stan merasa senang bisa mengikuti pameran kreasi inovasi teknologi, dengan harapan produksi Kampung KB Mujair bisa lebih berkembang. Semoga saja kan lebih maju, semoga saja lebih berkembang, lebih bisa lebih baik lagi, karya-karyanya lebih bisa banyak lagi. Untuk Kampung KB Mujair, Bu, ini potensi apa yang dihasilkan? Kerajinan tangan, terus batik, bikin tas dari jali, bikin tas dari limbah bungkus kopi, dari makanan ringan, dari abon mujair, dari ikan mujair. Dari ikan mujair. Ya. Dari Blitar, Anis melaporkan.